Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast Suara ASN Muda. Kenalkan, aku Enola Aleda, asal dari Palembang. Saat ini penempatan di Mahkamah Syariah ID Aceh Timur sebagai teknisi sarana dan prasarana. Di sini aku yang akan memandu acara podcast kita hari ini. Hari ini kita akan bahas tema yang menarik dan juga penting banget nih, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Kita akan ngobrolin gimana sih visualisasi bangsa yang dapat membentuk cita tanah air, memperkuat wawasan kebangsaan, dan menumbuhkan semangat bela negara terutama buat kita generasi muda. Ini tentang bagaimana kita memaknai keberagaman Nusantara yang menyatu melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ditantang untuk memahami kembali bahwa persatuan bukan hanya retorika. Itu adalah akar dari keberlanjutan bangsa. Dan hari ini aku nggak sendiri nih, udah hadir teman-teman CPNS, Statsar, Mahkamah Agung. Yuk kita kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan, Halo, namaku Nugraha Anggia, asalku dari Bengkulu. Saat ini aku ditempatkan di Pengadilan Agama Ruteng sebagai teknisi sarana prasarana. Halo semua, perkenalkan aku Sutrisno, panggilan Tris, asalku dari Palembang. Saat ini aku ditempatkan di Pengadilan Agama Tanjung Redep sebagai teknisi sarana prasarana. Salam kenal. Salam kenal Kak. halo semua. Perkenalkan nama aku Amara Lintang Pertiwi, biasa dipanggil Amara, asal dari Tulungagung, Jawa Timur. Aku ditempatkan di Pengadilan Agama Denpasar sebagai analis perkara peradilan. Halo semua, perkenalkan nama aku Tias Nurwahada, asalku dari Sleman, Yogyakarta. Saat ini aku ditempatkan di Pengadilan Agama Sendawar sebagai analis perkara peradilan. Salam kenal semua. Salam Salam kenal Kak. Salam kenal. kenal. Nah, karena kita udah saling kenal, yuk kita lanjut ke sesi bincang-bincang. Teman-teman udah pada siap? Siap. Siap. Ya Kak. Oke, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya. Aku penasaran banget nih, menurut kalian, apa sebenarnya makna dari wawasan kebangsaan? Dan kenapa sih wawasan kebangsaan itu penting, khususnya bagi generasi muda seperti kita? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap eh, sebagai warga negara terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan yang dilandasi cinta tanah air, akan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Wawasan kebangsaan itu penting banget sih, soalnya generasi muda itu kan penerus bangsa. Kalau kita nggak ngerti nilai-nilai kebangsaan, bisa-bisanya nanti malah jadi generasi yang nggak peduli sama negaranya sendiri. Setuju banget Kak. Dan kalau aku tambahkan, wawasan kebangsaan juga jadi semacam kompas moral kita di tengah arus globalisasi. Kita jadi nggak gampang goyah dan ikut-ikutan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita sendiri. Generasi muda yang paham jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan memiliki semangat nasionalisme dan tidak kehilangan arah di tengah globalisasi. Benar sekali, Kak. Dengan adanya wawasan kebangsaan ini, generasi muda akan lebih memahami pentingnya peran mereka dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Kita adalah penerus estafet masa depan bangsa. Tanpa pemahaman yang kuat tentang jati diri bangsa, kita bisa kehilangan arah dan mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Indonesia. Izin melengkapi pendapat teman-teman, wawasan kebangsaan dan semangat bela negara merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melalui pemahaman yang kuat terhadap wawasan kebangsaan, kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun golongan. Wah, keren banget nih pendapat kalian semua. Jadi makin jelas ya, kalau wawasan kebangsaan itu bukan cuma penting, tapi benar-benar krusial buat kita. Biar kita nggak gampang ke bawah arus, tetap pegang teguh nilai-nilai kebangsaan dan tidak melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, sekarang aku mau coba tanya ke Kak Amara dan Kak Tias nih. Boleh dong kasih tahu gimana sih cara kalian bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air itu sendiri? Sebagai warga Jawa Timur yang ditempatkan di Bali, ya caraku menumbuhkan rasa cinta tanah air adalah dengan terus belajar, menghargai, dan memahami budaya lokal.
dengan berusaha membuka diri untuk mengenal tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur masyarakat Bali, sambil menjalani hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Dari situ sih aku sadar, cinta tanah air bukan cuma soal tempat, tapi soal bagaimana kita memberi makna dimanapun kita berada dengan menjaga sikap toleransi, menjunjung persatuan, dan saling menghargai perbedaan. Sama kayak Kak Amara tadi, aku juga punya pengalaman yang mirip. Aku asli Yogyakarta dan sekarang tinggal di Kalimantan Timur. Awalnya sih agak kaget ya karena suasananya beda banget, tapi justru di situ aku mulai makin ngerasa cinta tanah air itu tumbuh kuat. Aku suka banget eksplor budaya, nonton pertunjukan tradisional, jalan-jalan ke tempat bersejarah, atau sekedar ngobrol sama orang-orang dari latar belakang berbeda. Dari situ aku makin sadar Indonesia itu benar-benar kaya budayanya, bahasanya, dan cara hidupnya. Dan jujur makin sering aku kenal sisi-sisi lain dari negara ini, makin besar juga rasa banggaku jadi bagian dari Indonesia. Rasanya tuh kayak, wah ini loh rumah kita seindah dan seberagam ini. Wah, keren banget ya. Sekarang aku mau lempar pertanyaan nih ke Kak Nugraha dan Kak Krik. Kalau menurut kalian, apa sih tantangan terbesar buat kita sebagai generasi muda dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di zaman digital kayak sekarang? Kalau menurut aku pribadi ya, yang terasa itu soal banjir informasi. Di era digital ini kita gampang banget dapat konten-konten dari mana-mana. Tapi nggak semuanya positif toh. Ada hoax, ada ujaran kebencian, bahkan konten yang memiliki rasa nasionalisme secara halus. Dan lebih parahnya, kadang kita lebih hafal budaya luar daripada budaya kita sendiri. Misalnya, kita lebih hafal artis K-pop dan lagu-lagu luar negeri. Tapi kita nggak tahu nama pahlawan nasional atau lagu daerah kita. Padahal itu semua adalah bagian dari identitas kita. Sebagai warga Indonesia yang baik, harusnya sih kita lebih mengenal budaya kita ya. Penambat banget sama Kak Nugraha tadi. Menurut aku, rasa cinta terhadap tanah air itu nggak akan tumbuh kalau kita sendiri nggak kenal budaya kita. Dimana kita bisa mencintai sesuatu yang kita nggak pahami kan. Apalagi di era digital kayak sekarang, budaya asing gampang banget masuk dan mendominasi. Makanya penting banget buat kita tetap terhubung sama akar budaya sendiri. Nggak harus selalu lewat hal besar kok. Kadang cukup mulai dari hal-hal kecil, misalnya pakai batik, bukan cuma pas hari tertentu aja, tapi dibiasain di momen-momen santai juga, atau posting keindahan alam Indonesia di medsos biar dunia tahu betapa luar biasanya negeri kita ini. Menurutku, lewat cara-cara sederhana itu, kita udah ikut andil dalam melestarikan budaya sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Saya setuju banget ya dengan pendapat Kak Nugraha dan juga Kak Kris. Sekarang aku pengen tahu nih pendapat dari kalian semua. Coba dong ceritain hal-hal apa saja yang bikin kalian bangga menjadi warga negara Indonesia. Kalau dari aku sih salah satu hal yang paling bikin bangga itu keberagaman budaya kita. Bayangin aja Indonesia punya ratusan suku, bahasa daerah, dan adat istiadat. Tapi semuanya bisa hidup berdampingan di bawah satu identitas yaitu Indonesia. Kalau menurutku, hal yang paling terasa di Indonesia adalah sikap toleransinya. Dan aku benar-benar merasakannya saat tinggal di Bali. Meskipun mayoritas masyarakat di sana beragama Hindu, suasana hidup berdampingan sangat terasa. Aku yang datang dari luar daerah pun diterima dengan hangat dan penuh rasa hormat. Aku juga belajar untuk menghargai budaya setempat dan dari situ aku ya semakin yakin bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Bangga menjadi warga Indonesia. Kalau aku sih bangga banget sama semangat gotong royong yang masih kental banget di masyarakat kita ini ya. Di tempat aku, tiap ada hajatan, kerja bakti, atau bahkan musibah, pasti semua ikut orang kebantu. Gak peduli dari mana, gak peduli siapa, semuanya ikut turun tangan. Menurutku itu keren banget sih. Karena di zaman sekarang yang serba sibuk dan individualis, nilai yang kayak gitu tuh udah mulai jarang banget ditemuin. Tapi di Indonesia rasa kebersamaan itu masih terasa hangat. Gotong royong itu bukan cuma tradisi lama, tapi jadi bukti kalau rasa peduli dan saling bantu itu tuh udah jadi bagian dari budaya kita. Dan menurutku itu salah satu hal yang bikin aku bangga banget jadi orang Indonesia. Kalau dari aku sih, aku juga bangga dari sisi sejarah dan perjuangannya.
Indonesia bukan negara yang merdeka karena hadiah, tapi hasil perjuangan berdarah-darah. Dari para pahlawan yang bertempur di medan perang sampai pemuda-pemuda yang menyatukan semangat lewat Sumpah Pemuda dan proklamasi, itu bikin aku merasa identitas sebagai orang Indonesia tuh punya makna. Gak sembarangan dan jadi pengingat juga buat kita generasi sekarang biar gak lupa sama akar perjuangan bangsa. Karena kalau bukan kita yang jaga semangat itu, siapa lagi? Wah, seru dan menarik banget ya obrolan kita hari ini. Dapat dari teman-teman semua benar-benar inspiratif dan semoga bisa jadi pemantik semangat juga pendengarnya agar makin bangga jadi bagian dari bangsa ini. Aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Kak Amara, Kak Tias, Kak Nugraha, dan Chris yang sudah meluangkan waktu buat sharing pengalaman dan pandangannya di sini. Rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia itu bukan cuma tentang kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Bangga berbangsa dan bernegara artinya siap menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tempat kita lahir, tapi juga tanah tempat kita bertumbuh dan mengabdi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan tetap semangat jadi generasi muda yang cinta Indonesia. Dadah. Dadah. Dadah.